Oke, selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari praktikum kita mengenai pembuatan perancangan potensi pembangkit listrik di salah satu daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita memilih daerah yaitu di daerah Jawa Tengah, yaitu wilayah Nganjuk. Dan kita mengambil judul yaitu perancangan dan simulasi potensi pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 10 MW AC menggunakan software PVSys. Jadi nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan pembuatan perancangan di software PVSys. Nah, untuk itu selanjutnya, kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Ivan Priyadi Silaban, dengan NIM 25, dan ada Grace Elis Nyombing dengan NIM 26, dan John Lennon Pasaribu dengan NIM 27. Next slide. Nah, pada slide ini akan dijelaskan oleh Grace Elis Nyombing. Kepada Grace, dipersilakan. Berikut project assignment, ketentuan dari perancangan yang kami buat melalui pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama itu ketersediaan radiasi matahari dan minimal global horizontal irradiation atau GHI sebesar 2000 kWh per meter kuadrat. Yang kedua, lokasi PLTS dekat dengan gardu induk atau kurang dari 2 km. Dan tidak boleh ada bangunan atau struktur yang dapat membuat bayangan dan menutupi panel surya dan sinar matahari. Yang ketiga, lokasi PLTS tidak berada dalam kawasan hutan lindung, dan kawasan konversi. Yang keempat, menentukan ambien temperatur, orientasi terbaik atau tilt dan azimut, sistem pemilihan teknologi PV modul dan inverter dan losses. Selanjutnya, pada lokasi geografis yang kami ambil, lokasi perancangan dan simulasi yang kita lihat dari website Global Solar Atlas, kami memilih lokasi berada di wilayah Nganjuk, Jawa Tengah, dekat dengan gardu induk, berkisar 0,44 km. Lokasi tersebut berada pada koordinat garis lintang 7,61 derajat selatan dan koordinat garis buzur 111,91 derajat dengan ketinggian 50 meter dan GHI 2012,8 kWh per meter kuadrat. Berikut gambar dari Global Solar Atlas yang sudah kami dapat. Di sini kami mendapat map datanya dengan GHI yang sudah kami jelaskan, yaitu 2012,8 kWh per meter kuadrat. Berikut dari hasil map datanya. Selanjutnya dijelaskan oleh Ivan. Oke, terima kasih Grace. Selanjutnya adalah mekanisme atau pengaturan di software PVSys. Nah, jadi ini adalah sedikit rangkaian dari software PVSys. Kita menentukan PV modulnya. Ada PV modul yang kita gunakan itu adalah SI polikristalin yang bertipe 150 watt peak yang terdiri dari 36 sel. Nah, selanjutnya ada inverter. Di bagian select inverter ini kita memakai 6 inverter dengan kapasitas 2200 kW. Range-nya 570 sampai 950 volt. Dengan frekuensi bisa memakai 50 Hz dan 60 Hz. Dan desain
arraynya bisa kita lihat di number of module and string. Dia mode serinya ada 38, dan stringsnya ada 2673. Nah, bisa kita lihat lagi di bagian pada saat operating condition. FMPP-nya pada saat 60 derajat Celcius itu ada 583 volt, pada saat 20 derajat Celcius ada 697 volt, dan ketika open circuit dia tegangannya berada di 947 volt pada temperatur minus 10 derajat Celcius. Nah, untuk iradiansinya ada 1000 watt per meter kuadrat. Dengan arus short circuitnya ada SDC 23.870 ampere dan array nominal powernya ada 15.236 kilowatt peak. Nah, mungkin itu saja kalau untuk perancangan dari PV SIS-nya. Selanjutnya ini nanti akan di report untuk menghasilkan loss diagram dan grafiknya. Nah, untuk loss diagram itu akan dijelaskan oleh John. Next slide, kepada John dipersilakan. Sorry, ke sebelumnya dulu, Grace. Nah, ini tadi yang saya bilang, main result-nya. Kalau untuk main result ini hasil dari yang kita setting sebelumnya. Ada normalized production dan performance ratio. Nah, kita bisa lihat ini terjadi kesalahan pada saat menginput, dia tertutupi antara diagramnya. Untuk produksi per harinya adalah 4, kilowatt hours atau kilowatt peak atau per hari gitu. Untuk produksi energinya hampir stabil di bulan Agustus, September, Oktober. Nah, untuk produksi energi ini yang diwarnai merah. Kita bisa lihat ini hampir seimbang antara bulan Agustus, September, Oktober di range 5. Dan performance rasionya ada di 0,811. Nah, mungkin itu aja. Oh ya, satu lagi, untuk produksi energinya ini per tahun adalah 24.899.13 kilowatt hour per tahun atau per year. Mungkin itu saja main resultnya dan akan dijelaskan oleh John loss energinya. Kepada John dipersilakan. Saya akan menjelaskan loss diagram itu. Yang pertama 1,4% itu penambahan energi yang disebabkan oleh faktor peletakan panel surya dan faktor perubahan posisi matahari. Lalu minus 2,92% itu rugi refleksi iridasi matahari pada panel surya. Kemudian efisiensi pada pengukuran standar sebesar 15,15%. Lalu pengurangan iridasi level pada PV sebesar 0,31%, di mana loss ini dipengaruhi oleh besarnya iridasi. Jadi pengurangan iridasi level pada PV itu sangat dipengaruhi oleh besarnya iridasi. Lalu faktor akibat suhu sebesar 12,46%, di mana jika adanya kenaikan atau turunnya suhu, maka faktor kenaikan suhu dan juga penurunan suhu akan berubah. Kemudian dilanjutkan dengan 0,75%. Lalu minus
2,15%. Dan dengan efisiensi panel surya itu sebesar 15,15% dan rugi-rugi listriknya sebesar 12,46%. Mungkin itu saja, bisa di next slide, Grace. Next slide, Grace. Ini sudah Oh, udah interaktif. selesai ya. Nah, mungkin itu saja dari satu lagi kesimpulan sedikit. Jadi kesimpulannya adalah pada daerah yang kami pilih nih, yang di daerah Nganjuk atau di Nganjuk di Jawa Tengah ini, bisa dikatakan atau bisa dibangun solar panel dengan kapasitas 10 megawatt AC. Nah, untuk selanjutnya itu langkah selanjutnya adalah terkait pembiayaan atau pemeliharaannya. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.